Shalom, perkenalkan nama saya Haryanti Ropesta KM Limbong, NIM 1901011176, dosen PA Ibu Dorlan Naibaho MPDK, Grup F semester 3, Prodi Pendidikan Agama Kristen. Materi yang akan saya jelaskan saat ini yaitu tentang landasan pendidikan, asas tuturi handayani, asas belajar sepanjang hayat, asas kemandirian dalam belajar, dan kegiatan belajar dalam mengembangkan kemandirian. Kita masuk materi yang pertama, yaitu landasan pendidikan. Secara leksikal, landasan berarti tumpuan dasar atau alas. Karena itu, landasan merupakan tempat bertumpu atau titik tolak atau dasar pijakan. Titik tolak atau dasar pijakan dapat bersifat material, dapat pula bersifat konseptual. Bersifat material contohnya landasan pesawat terbang, dan bersifat konseptual yaitu landasan pendidikan. Landasan yang bersifat konseptual identik dengan asumsi. Adapun asumsi dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu aksioma, postulat, dan resmi tersembunyi. Dengan begitu, landasan pendidikan adalah asumsi-asumsi yang menjadi dasar pijakan atau titik tolak dalam rangka praktek pendidikan dan atau studi pendidikan. Landasan pendidikan adalah proses pembentukan kecakapan-kecakapan fundamental dan kegiatan manusia yang diarahkan untuk merubah tabiat, kemampuan, sifat, dan tingkah laku seseorang yang bernilai positif di dalam masyarakat. Menurut John Dewey, landasan pendidikan adalah proses pembentukan kecakapan fundamental secara intelektual ke arah alam dan sesama manusia. Menurut Fred Eric J.M. Donald, landasan pendidikan adalah suatu proses atau kegiatan yang diarahkan untuk merubah tabiat atau behavior manusia. Pentingnya landasan pendidikan. Pentingnya landasan pendidikan yaitu pertama, untuk membangun landasan pendidikan yang kokoh. Kedua, sebagai tolak ukuran atau dasar dalam studi pendidikan. Yang ketiga, untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Keempat, untuk menjadikan sumber daya manusia yang cerdas. Kelima, landasan pendidikan menjadi pedoman yang konkret. Jenis-jenis landasan pendidikan. Jenis-jenis landasan pendidikan terdiri dari yang pertama, landasan historis. Landasan historis pendidikan adalah sejarah pendidikan di masa yang lalu yang menjadi acuan terhadap pendidikan di masa sekarang. Landasan historis pendidikan adalah landasan pendidikan yang berhubungan dengan sejarah. Yang kedua, landasan filosofis. Landasan ini bersifat atau berdasarkan filsafat. Landasan filosofis berkaitan dengan makna atau hakikat pendidikan untuk menelaah masalah-masalah pokok. Yang ketiga, landasan psikologis. Landasan ini mempelajari tentang perilaku individu dalam berinteraksi dengan lingkungan. Keempat, landasan sosiologis. Sosiologi mempelajari berbagai bentuk tindakan sosial yang menjelma dalam realitas sosial. Realitas sosial sosiologi yaitu sosiologi kebudayaan, sosiologi ekonomi, dan pendidikan. Kelima, landasan kultural dan tuturi handayani. Kultural berasal dari bahasa Inggris yaitu kultur, sedangkan yang dikaji secara mendalam kultur memiliki arti yaitu budaya. Kata budaya berasal dari bahasa Sanskerta yaitu budaya, bentuk jamak dari kata budi atau akal. Landasan sosial kultural mengandung makna norma dasar pendidikan yang bersumber dari norma kehidupan berbudaya yang dianut oleh suatu bangsa. Keenam, landasan ipteks. Pendidikan sangat dipengaruhi sejumlah cabang iptek, terutama ilmu-ilmu perilaku atau psikologi, sosiologi, dan antropologi. Pengembangan dan pemanfaatan iptek ditempuh dalam rangkaian seperti pertama, penelitian dasar, yang kedua, penelitian terapan, ketiga, pengembangan teknologi, keempat, penerapan teknologi, kelima, evaluasi etis, politik religius, keenam, kemampuan, dan ketujuh, sikap ilmiah. Kita masuk materi berikutnya, asas tuturi handayani. Asas ini dikumandangkan oleh Ki Hajar Dewantara
dan dikembangkan oleh Dr. Randus RMP Sosrokartono dengan menambahkan 2 semboyan lagi, yaitu Ingarso Sungtulodo dan Ingmadia Mangunkarso. Ingarso Sungtulodo artinya jika di depan memberi contoh, kedua Ingmadia Mangunkarso artinya jika di tengah-tengah memberi dukungan dan semangat, yang ketiga Tuturi Handayani yaitu jika di belakang memberi ucapan atau dorongan. Materi yang ketiga, asas belajar sepanjang hayat. Pendidikan sepanjang hayat dijelaskan oleh UNESCO Institute for Education tahun 1979. Pendidikan dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip berikut. Pertama, pendidikan hanya berakhir bila manusia telah meninggal dunia. Kedua, pendidikan luar sekolah merupakan motivasi yang kuat bagi peserta didik berperan dalam merencanakan dan melakukan kegiatan belajar secara terorganisir dan sistematis. Ketiga, kegiatan belajar bertujuan untuk memperbaharui, juga meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, dan aspirasi. Keempat, pendidikan memiliki tujuan berangkai dalam mengembangkan kepuasan diri. Kelima, perolehan pendidikan merupakan prasyarat bagi perkembangan kehidupan manusia untuk memotivasi diri, meningkatkan kemampuannya. Keenam, pendidikan luar sekolah mengakui eksistensi dan pentingnya pendidikan sekolah atau formal, keduanya saling melengkapi dan saling mendukung. Ketujuh, tujuan pendidikan sepanjang hayat adalah untuk mengembangkan potensi manusia secara optimal. Kita masuk materi selanjutnya, yaitu asas kemandirian dalam belajar. Asas ini tidak dapat dipisahkan dari 2 asas, Tuturi Handayani dan belajar sepanjang hayat. Implikasi dari asas ini adalah pendidik harus menjalankan peran komunikator dan fasilitator, organisator, dan sebagainya. Pendidik diharapkan dapat menyediakan dan mengatur berbagai sumber pelajaran sedemikian rupa sehingga memudahkan peserta didik berinteraksi dengan sumber belajar tersebut. Perwujudan asas kemandirian dalam belajar dapat menempatkan guru dalam peran utama sebagai pertama, fasilitator, yaitu guru diharapkan menyediakan dan mengatur berbagai sumber-sumber belajar sehingga memudahkan peserta didik berinteraksi dengan sumber-sumber tersebut. Yang kedua, motivator, yaitu guru mengupayakan timbulnya prakarsa sisik untuk mendapatkan sumber belajar. Ketiga, organisator, yaitu guru mempunyai tugas untuk mengorganisasikan peserta didiknya guna memudahkan dalam proses belajar yang akan dijalaninya. Keempat, informator, yaitu guru sebagai salah satu sumber atau pemberi informasi guna membantu para peserta didiknya dan memudahkan dalam proses belajar. Terdapat beberapa strategi belajar mengajar atau kegiatan belajar mengajar yang dapat memberi peluang pengembangan kemandirian dalam belajar. Antara lain, 1. Cara belajar siswa aktif atau CSB. Dalam hal ini, pendekatan belajar di siswa dituntut mengambil prakarsa atau memikul tanggung jawab tertentu dalam belajar mengajar di sekolah, umpamanya melalui lembaga kerja. Yang kedua, belajar melalui modul. Ketiga, paket belajar. Dan keempat, tempat pengajaran berprogram. Asas kemandirian dalam belajar diartikan sebagai aktivitas belajar yang berlangsung lebih didorong oleh kemauan sendiri, pilihan sendiri, tanggung jawab sendiri dari pembelajaran. Materi selanjutnya, kegiatan belajar dalam mengembangkan kemandirian. Yang pertama, mengembangkan proses belajar mengajar yang demokratis yang memungkinkan anak merasa dihargai. Kedua, mendorong anak untuk berpartisipasi aktif dalam mengambil keputusan dan dalam berbagai kegiatan sekolah. Yang ketiga, memberi kebebasan kepada anak untuk mengeksplorasi lingkungan serta mendorong rasa ingin tahu. Keempat, penerimaan positif tanpa syarat. Kelebihan dan kekurangan anak tidak membeda-bedakan anak yang satu dengan yang lainnya. Yang kelima, menjalin hubungan yang harmonis dan akrab dengan anak. Keenam, penciptaan keterbukaan diwujudkan dalam bentuk yang pertama, toleransi terhadap perbedaan pendapat dan keterbukaan terhadap minat anak. Yang kedua, kedekatan dan keakraban hubungan antara guru dan siswa
Dan yang ketiga, memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi siswa. Keempat, mengembangkan komitmen terhadap tugas guru sebagai pendidik dan bertanggung jawab atas kemandirian siswa dalam belajar. Ketujuh, penciptaan kebebasan untuk mengekspresikan kemandirian siswa diwujudkan dalam bentuk yang pertama, satu, mendorong rasa ingin tahu mahasiswa atau siswa dan kemauan untuk mandiri dalam belajar. Kedua, adanya aturan yang merangsang anak agar lebih mandiri dalam belajar. Kedelapan, empati terhadap siswa diwujudkan dalam bentuk A, memahami dan menghayati perilaku dan perasaan siswa serta tidak mudah mencela karya siswa betapapun kurang bagusnya karya itu. B, melihat berbagai persoalan siswa dengan menggunakan perspektif atau sudut pandang mahasiswa. 9. Penciptaan kedekatan hubungan dengan siswa diwujudkan dalam bentuk yang pertama, interaksi secara akrab dengan siswa agar bisa menumbuhkan sikap mandiri dalam diri siswa. Yang kedua, menambah frekuensi interaksi dan sikap tidak terlalu menggurui terhadap siswa. Demikianlah penjelasan materi untuk landasan pendidikan, asas Tuturi Handayani, asas belajar sepanjang hayat, asas kemandirian dalam belajar, dan kegiatan belajar dalam mengembangkan kemandirian. Semoga materi ini dapat dipahami dan dimengerti. Sekian dan terima kasih. Shalom.